Hak asasi manusia di Indonesia perlu dilindungi. Yang pertama melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 AJ. Yang kedua Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adanya suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mengawasi HAM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teriring doa kepada para mahasiswa. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan tentunya semangat untuk menyelesaikan rangkaian perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Jumpa kembali dengan saya, Vera Budiarsa Arif, untuk video pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Kita sampai ke kegiatan belajar 8, yaitu tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia atau yang disingkat HAM. Ini menjadi penting karena ini merupakan salah satu pilar utama sebagai negara hukum yang adil dan demokratis. Bila dikatakan negara hukum dan penegakan hukum, artinya Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada hukum. Namun penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Contohnya korupsi ya. Yang kedua, ketimpangan akses keadilan. Yang ketiga, intervensi politik dalam hukum. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan. Contohnya, yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak beragama. Yang keempat, hak kebebasan berpendapat. Yang ketiga, hak pendidikan dan ekonomi. Hak asasi manusia di Indonesia perlu dilindungi. Yang pertama melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 AJ. Yang kedua Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adanya suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mengawasi HAM di Indonesia. Hubungan hukum dan HAM. Hukum harus melindungi HAM, bukan justru melanggarnya. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan non-diskriminatif. Partisipasi warga negara. Laporkan jika ada pelanggaran hukum. Yang kedua, hormati hak orang lain. Yang ketiga, dukung hukum yang adil melalui media, organisasi, atau jalur demokratis. Sebagai refleksi, mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Yang kedua, apakah kita turut menjaga keadilan dan menghormati hak orang lain di lingkungan kampus, media sosial, dan masyarakat? Sebagai mahasiswa, menjadi agen penegakan hukum bisa mulai dari jujur saat ujian, tidak menyebarkan hoax, dan menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagai penutup, tanpa penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM, demokrasi akan runtuh. Mari kita jaga keadilan dengan bertindak adil mulai dari diri sendiri. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.